وحنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي وحنيني. Sahabat Quran, para pemirsa IKTV dan Madani TV dimanapun berada. Poin yang kita simpulkan dalam sesi yang ketiga, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang pendidik Al-Quran pada anak-anak usia menjelang dewasa. Jadi yang pertama adalah memilih waktu yang tepat untuk berdialog, ngobrol santai. Kemudian menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan usianya. Jadi jangan terlalu memakai bahasa akademis, walaupun itu ilmiah tetapi tambah membuat bingung. Jadi bahasanya bahasa yang disesuaikan dengan kudrati uqulihim, sesuai dengan akal generasi kita yang sesuai dengan usianya. Kemudian yang ketiga adalah dialog yang santai, bersahabat. Dialog yang konstruktif, dialog yang membangun, yang sifatnya memotivasi. Jangan membuat bincang-bincang yang kemudian membuat perdebatan. Akhirnya ada rasa tidak suka dengan sikap-sikap obrolan itu. Akhirnya bincang-bincang kita pun kalau itu yang terjadi, jadi tidak disukai. Jadi harus kita kedepankan yang dialog yang konstruktif. Kemudian memperhatikan tekanan disesuaikan dengan tekanan suara sesuai dengan dialognya. Kemudian yang kelima, melatih dialog secara terus-menerus sehingga bisa memberikan kepuasan nalar, kepuasan perasaan di dalam berdialog itu, sehingga benar-benar obrolan kita itu membuat dia senang karena ada penyaluran emosi, penyaluran pikiran, penyaluran usulan. Jadi kalau Nabi Ibrahim dengan Nabi Yusuf kemudian berdialog, subhanallah, itu menunjukkan bahwa Nabi Yusuf sendiri dalam proses tarbiyahnya, dalam proses pendidikan dengan ibunya, itu menunjukkan proses yang sangat panjang. Ketika ketemu ayahnya Nabi Ibrahim dan kemudian ada dialog yang sedemikian rupa, itu menunjukkan bahwa obrolan dialog itu tidak hanya dibangun saat itu. Yang sering terjadi, kita ini kan memposisikan diri kita menjadi orang tua yang menjadi penguasa, bukan menjadi mitra, menjadi sahabat. Itu yang sering terjadi, sehingga anak kita sering ogah kita ajak ngobrol. Anak kita kemudian membuat batas ketika kita ajak ngobrol. Kenapa? Karena bahasa kita mengedepankan bahasa penguasa. Jadi tanamkan sifat ikhlas dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Yakinkan akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Berarti sekali lagi bahwa mengedepankan, memahamkan tentang fadailul Quran, tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran, itu adalah sesuatu yang nomor satu dengan bahasa yang enak dengan anak kita. Kemudian disiplin, ada istimroriyah, ada konsistensi di dalam membaca Al-Quran terus menerus. Lebih baik lagi jika didampingi oleh guru. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan jumlah hafalan harian yang harus ditaati, yang harus ditargetkan. Ini yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita, sehingga
Saat hafalan dia tidak merasa terpaksa karena memang faham terhadap keutamaan-keutamaannya. Ketika kita targetkan, dia akan mencapai target itu karena ada semangat bahwa menghafal itu ada nilai yang didapatkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah gunakan mushaf yang permanen, jangan gonta-ganti. Kalau Qur'annya, mushafnya itu gonta-ganti, kita tahu bahwa tulisan Al-Quran satu dengan yang lain, khotnya itu bentuknya beda. Ada yang modelnya rada gemuk-gemuk. Kalau Quran Kudus, cetakan Kudus lebih cenderung standar mushaf Indonesia dan tulisannya gemuk-gemuk. Silakan saja kalau pakai Quran itu pakai, tapi jangan ganti-ganti, mudah ganti dengan yang lain. Kenapa? Karena bentuk tulisan itu akan menentukan tempo atau ritme di dalam membaca Al-Quran. Jadi pengaruh sekali karena terbiasa dengan Quran, katakanlah mushaf Madinah dengan bentuk tulisan yang seperti itu, kemudian kita terbiasa dengan bentuk tulisan itu. Kalau kita sudah terbiasa dengan Quran mushaf cetakan Kudus, kita akan terbiasa dengan itu. Pakai aja, tetapi jangan gonta-ganti. Kemudian usahakan mengkaji tafsir untuk pemahaman kandungannya. Jadi kita dalami, kita kaji lebih dalam dengan tafsirnya, walaupun itu bentuk ringkasan, katakanlah tafsir muyassar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah hafalan Al-Quran sangat mudah hilang dan mudah terlupakan bagi yang tidak konsisten di dalam murojaah. Berarti cara mengikat hafalan Quran itu tidak ada lain kecuali kita harus melakukan murojaah, mengulang hafalan. Seberapapun hafalan kita, tapi kalau murojaah kita tidak lakukan, dia akan menguap begitu saja, hilang begitu saja. Sementara kita sudah mendorong, memotivasi, kita sudah menghafal sedemikian susah, bersusah payah untuk menghafalkannya sampai kita ulang-ulang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Proses menghafalnya gimana? Tabarakalladzi, 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 tabarakalladzi. Ketika sudah hafal, biyadihil mulku, biyadihil mulku, biyadihil mulku, biyadihil mulku, biyadihil mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulku, tabarakalladzi biyadihil mulku. Kita mencoba menghafal itu sedemikian susahnya. Tetapi ketika kontinuitas di dalam murojaah itu tidak kita lakukan, akan hilang pula. Sedikit tapi kontinu lebih baik daripada sekaligus banyak tetapi terputus-putus. Perhatikan ayat-ayat yang serupa. Salah satu keistimewaan Al-Quran adalah menyimpan hikmah yang luar biasa keberadaan ayat-ayat yang serupa. Yang kemudian ayat mutasyabihat. Gunakan kesempatan sebelum datang kesempitan. Usia terbaik menghafal adalah 5 tahun sampai menjelang dewasa. Gunakan kesempatan usia ini sebaik-baiknya jika kita sebagai orang tua tidak ingin menyesal terhadap anak-anak kita. Sudah kadaluarsa, sudah lepas, sudah susah. Jadi para pemirsa sahabat Quran dimanapun berada, jadi itu hal-hal yang langkah-langkah untuk menanamkan cinta anak-anak kita, generasi kita terhadap Al-Quranul Karim. Jadi berikutnya tentu saja saya sampaikan bagi para pemirsa yang ingin mendapatkan materi atau PDF-nya, silahkan menghubungi nomor kru IKTV 0813 8968 0887. Sekali lagi, silahkan bagi para pemirsa yang ingin mendapatkan materi atau PDF
silahkan menghubungi nomor kru IKTV di 0813 8968 0887. Baik, sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berikutnya ini adalah sesi pertanyaan. Ada yang bertanya dari saudara Muhammad Toha. Bismillah Ustadz, izin bertanya, mohon pencerahan. Al-Quran dapat memberikan syafaat di akhirat kelak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad Toha pertanyaannya tentang bahwa Al-Quran di hari kiamat nanti akan memberikan syafaat. Yang pertama yang perlu kita dudukkan adalah bicara tentang yang gaib, sesuatu yang gaib. Kita harus meyakini kebenarannya apabila datangnya dari yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberitahu kepada kita melalui utusannya, melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang siapapun yang membaca Al-Quran, yang belajar Al-Quran, tadarus Al-Quran, menghafal Al-Quran, nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat. Kalau bahasa kita di dunia mungkin menjadi lawyer, menjadi pembela untuk hamba itu, orang itu yang memang berinteraksi dengan Al-Quran. Ini adalah menyangkut soal yang gaib. Kita harus percaya kepada yang maha gaib. Kalau kabarnya dari yang maha gaib sudah jelas mutawatir melalui Rasulnya jelas, itu pasti benar. Yang tidak boleh itu adalah kabar yang gaib datangnya dari seorang dukun, itu yang tidak boleh. Atau bahasanya orang pintar, nanti di hari kiamat itu di sana nanti Quran itu tidak ngaruh, tidak ada apa-apanya. Sementara utusan Allah, kabar dari yang maha gaib memberitahukan bahwa nanti akan datang memberikan syafaat. Jadi kita ingat, ada orang yang di surga nanti ditolong karena sebab sedekahnya, ditolong oleh Allah karena sebab wakafnya, ditolong oleh Allah masuk surga itu karena sebab akhlaknya, menjaga akhlaknya. Sehingga amalan-amalan ini akan Allah jadikan sosok yang hadir memberikan pertolongan kepadanya. Lebih khusus tentang Al-Quran, nasnya sahih, nasnya jelas bahwa di saat jabatan, di saat harta, rumah, tanah yang kita miliki tidak bisa memberikan pertolongan, Rasulullah ngasih tahu, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan datang memberikan pertolongan, memberikan syafaat. Kita tahu di hari akhir nanti, ketika matahari cuma sejengkal, ini yang segini jauh saja, yang panasnya sampai 38-40 derajat, kita udah kepanasan, keringat keluar terus, apalagi cuma sejengkal. Di saat orang membutuhkan pertolongan dari Allah, keringat terus mengalir sampai menenggelamkan orang itu sampai lehernya. Keringatnya itu sampai lehernya. Karena mengalir terus. Orang itu membutuhkan pertolongan. Maka saat itu Al-Quran akan datang memberikan syafaat. Baik. Berikutnya dari saudara Arif. Di satu sisi kita ingin memberikan tempat belajar yang terbaik untuk anak-anak kita. Tapi di sisi yang lain, tempat yang seperti itu relatif mahal. Dan banyak orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya di tempat yang diinginkan. Apakah solusinya terbaik bagi orang yang mengalami kondisi seperti ini? Baik Pak Arif, terima kasih. Yang pertama memang ada pendidikan, katakanlah ada boarding school, ada pondok pesantren yang mahal, yang menawarkan fasilitas dan juga
program pengajaran yang sangat bagus. Dengan jumlah SDM yang maksimal. Terhadap lembaga seperti ini, katakanlah yang saya kenal ada Al-Kautsar, kemudian ada Albina Boarding School, ada Al-Hikmah, ada tempat-tempat yang memang itu bagi kita, itu kita nyebutnya mahal. Masuk SMP 40 juta. Baru diterima, harus bayar 40 juta. Walaupun dicicil katakanlah 3 kali. Dicicil 4 kali, tetap namanya 40 juta. Bagi orang tertentu itu mahal. Tapi ternyata begitu dibuka, sebelum pendaftaran-pendaftaran yang lain, itu sudah penuh. Kenapa? Prinsipnya yang paling mendasar adalah ada lembaga-lembaga pendidikan yang murah dengan kualitas yang insya Allah bagus. Contohnya seingat saya Bina Madani, Ciawi Bogor atau Bina Madani Magelang. Ini saya kenal, anak saya juga saya sempat titipkan di sana, itu relatif terjangkau untuk ukuran menengah ke bawah. Jadi prinsipnya saya sangat setuju ada lembaga boarding school pendidikan yang orang menyebutnya mahal. Bahkan kalau masuk itu sekali masuk 75 juta, enggak apa-apa. Karena memang umat Islam faktanya ada yang memang punya uang banyak, punya harta, punya gengsi, ingin menyekolahkan anaknya yang di sekolah-sekolah yang mahal. Karena pengalaman kita tahu bahwa tidak sedikit orang Islam yang menyekolahkan di sekolah non-muslim, dia bangga ketika anaknya masuk itu sementara bayar mahal dan berani menyebutkan ya, kualitasnya kan bagus. Nah, ini kan masalah ini masalah. Berarti orang ini sekuler, orang ini liberal, menjadi orang tua yang liberal. Memilih pendidikannya yang dia menyebutkan itu bagus, itu walaupun mahal tapi kualitasnya bagus. Nah, ketika di Islam ada lembaga yang murah, ada yang mahal, silahkan tinggal pilih saja. Sesuai dengan kemampuan kita tinggal pilih. Karena secara kualitas insya Allah ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing. Kemudian yang ketiga dari saudara kita, saudara Yazid, pertanyaan adalah, apakah terlalu sering memberikan hadiah kepada anak bisa berdampak negatif terhadap sikap anak? Misalnya anak hanya akan mau menghafal jika diiming-imingi hadiah. Betul juga, tetapi yang perlu kita ingat adalah ada hadiah yang sifatnya nampak, ada yang tidak nampak. Apa yang nampak? Yang nampak itu ya bentuk permen, bentuk, kalau benar bacanya kasih pensil yang unik, yang bagus, yang menarik, tapi masih pensil juga gitu. Atau dikasih hadiah pulpen, tapi hadiah pulpen yang lebih menarik gitu ya. Yang menarik itu kayak apa? Pegangannya kayak kayak buah apa gitu ya, itu lebih menarik, kita bisa beli itu. Kemudian tentu saja yang nampak begini tidak harus sering, tetapi yang tidak nampak dalam bentuk motivasi kalimat, oh benar, bagus bacanya, oh, kualitasnya luar biasa, bahasa begini, ini perlu kita berikan sesudah anak-anak itu atau peserta didik itu memang punya prestasi yang baik. Jangan diem saja, bener diem, enggak bener diem. Terus ini apa perkembangannya? Atau yang lebih parah lagi, salah kita sebagai pengajar marah, bener kita diem saja. Itu lebih masalah gitu. Tapi juga jangan sampai nanti seringnya kita memberikan hadiah dalam bentuk fisik gitu, yang kelihatan itu akan menjadikan anak terbiasa ujungnya nggak ikhlas kalau
Nah, tetapi ingat bahwa ini adalah langkah pembiasaan. Langkah pembiasaan. Baik, masih satu lagi dari Pak Muhammad Toha lagi. Belajar Al-Quran masih terbata-bata, maka akan mendapatkan 2 pahala atau ganjaran. Mohon pencerahannya Ustadz. Baik, terima kasih. Jadi orang yang membaca Al-Quran terbata-bata yang dalam hadisnya disebutkan wayat tata. Orang itu bacanya terbata-bata. Terbata-bata itu adalah mana panjang, mana pendek, nggak jelas. Mana ha, nggak ada beda. Dal sama za, Zal sama za nggak ada beda. Alladzina amanu dibaca allazina amanu. Azan dibaca azan. Menjadi za sebenarnya. Semuanya ketukar. Jadi orang yang membaca Al-Quran terbata-bata, kalau bahasa Jawa disebutkannya itu grotal gratul. Grotal gratul itu terbata-bata. Terbata-bata itu yaitu tadi mana panjang, mana pendek, mana ha, mana ain, mana hamzah. Tidak ada beda. Sehingga bacanya itu tidak enak didengar. Orang yang seperti ini mendapatkan falahu ajron, mendapatkan 2 pahala. Kenapa? Karena dia sadar dia bacanya tidak bagus. Satu jamaah di masjid itu, dari semua jamaah yang ada, atau satu komplek di rumahnya itu, dia tahu bahwa kalau tadarus Al-Quran, dia yang baca Qurannya paling jelek. Tetapi dia tetap mau tadarus, tetap mau baca itu dapat 1. Dari ayat yang dibaca dapat lagi 1, dapat 2 pahala. Ini yang Rasulullah katakan, falahu ajron. Artinya apa? Orang yang membaca Al-Quran walaupun terbata-bata tetap didudukkan di hadapan Allah sebagai hamba yang ta'abudan lillah, hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita baca Quran, kita baca buku yang lain tidak dicatat sebagai orang yang beribadah kepada Allah. Itu yang akan menjadikan perbedaannya. Baik. Sahabat Quran, para pemirsa IKTV dan Madani TV dimanapun berada, itu yang bisa saya sampaikan dalam kajian online pada pertemuan yang ke-17 ini dalam konteks upaya mendidik anak cinta terhadap Al-Quran. Nanti insya Allah langkah berikutnya akan kita lanjutkan tentang mendidik keluarga cinta Al-Quran. Bagi para pemirsa yang ingin mendapatkan materi, sekali lagi materi PDF dari yang sudah disampaikan kemarin atau yang hari ini, pertemuan 1, 2, atau 3, silahkan menghubungi nomor kru IKTV pada 0813 8968 0887. Saya ulang lagi, 0813 8968 0887. Jadi kemudian perlu saya sampaikan, ini ada yang pertanyaan masuk lagi. Bismillah, izin bertanya, apakah orang tua perlu dengan disiplin memurojaah anak dengan memaksakan kehendak orang tua? Jadi ini pertanyaannya yang salah nih. Artinya ikhtiar kita memandu, membimbing anak kita untuk murojaah itu adalah satu keharusan. Tetapi memaksa tentu saja itu adalah satu hal yang tidak boleh terjadi. Berarti bahasanya jangan memaksa, tetapi mencoba berusaha untuk mendisiplinkan, untuk mengulang hafalannya, memurojaah hafalannya. Baik, jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu saya sampaikan, insya Allah Istana Quran Indonesia akan mengadakan program Santri Langit. Program Santri Langit ini adalah diperuntukkan bagi para lansia di usia 56 tahun ke atas yang ingin nyantri selama 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad. Insya Allah yang kita inginkan dengan Santri Langit ini adalah
menjadikan usia kita, menjadikan di hari usia tua kita menjadi usia yang berkah, usia yang mengantarkan kehidupan kita menjadi orang yang diberkahi oleh Allah. Kenapa? Karena umur kita, harta yang kita miliki, kesehatan yang kita miliki, pikiran kita, perasaan kita menjadikan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tentu saja targetnya akidah kita semakin baik, semakin benar, kemudian ibadah kita kualitasnya semakin bagus, dan juga amalan kita didasari dengan ilmu yang dipandu tentu saja dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nantikan dan daftar secepatnya, insya Allah kita akan kirimkan brosurnya untuk para lansia. Kami menyebutkan santri langit. Kenapa? Karena orang yang sudah 56 tahun itu orientasinya sudah orientasi langit, orientasi ke surga maksudnya, menjadikan kehidupannya lebih baik, lebih berkah untuk menutup perjalanan kehidupan itu dengan cara yang baik. Jadi ikuti program Santri Langit yang diperuntukkan untuk pesantren kilat 3 hari untuk lansia. Kemudian waktu insya Allah akan dikonfirmasi kembali untuk program yang ini. Dan kemudian para pemirsa, sahabat Quran dimanapun berada, ujungnya adalah saya terus mengajak kepada pemirsa IKTV dan Madani TV dimanapun berada untuk terus ikut ambil bagian di dalam menyelesaikan membangun Masjid JD untuk tahap yang kelima dan keenam. Jadi perjuangan kami sampai hari ini yang belum terselesaikan adalah untuk kubah masjid dan kaki kubah masjid. Ini sedang kita perjuangkan, kita membutuhkan kurang lebih 468 juta untuk kubah masjid ukuran 10 kali 10 dan tinggi 6 meter. Tentu saja kalau kita merasa sudah wakaf, sudah sedekah jariah untuk diri kita dan keluarga kita, saya mengajak untuk bersedekah jariah untuk ayah dan ibu kita, untuk kakek dan nenek kita, untuk keluarga besar kita. Target kita adalah dengan sedekah jariah untuk Masjid JD ini, Allah berikan keberkahan dan Allah satukan kita bersama keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kesuksesan yang hakiki, menjadikan punya cita-cita dan berjuang terus menjadikan keluarga kita bersama-sama di dunia dan juga Allah satukan kita di surganya. Bagi yang sudah bersedekah jariah atau wakaf untuk Masjid JD, saya mendoakan ajrakumullah fima ataitum wa barakallahu fima abqaitum wa ja'alallahu lakum tahuran wa jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah atas sedekah jariah dan juga wakaf yang sudah dikeluarkan dari hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah pada harta yang masih dimilikinya, dan semoga Allah memberikan berkah kepada para muhsinin yang sudah mensedekahkan, mewakafkan serta keluarga besarnya. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik. Baik para pemirsa IKTV dan Madani TV, sahabat Quran dimanapun berada, itu yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan ini, dan saya mohon undur diri, dan seluruh kru Madani TV dan juga IKTV kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وحنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي وحنيني. IKTV, inspirasi insan Rabbani.